Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Jami' Al-Istiqamah Bapak Haji Erna dan para pengurus DKM Masjid Nurul Jami' Al-Istiqamah, para tokoh masyarakat, para orang tua yang mana disebutkan namanya satu persatu, para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir berkumpul di tempat yang mulia ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kita keberkahan, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, Allah memberikan kita keturunan yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Sabtu pagi ini kita bisa bersilaturahim, bermuajah dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, yang memang ini sudah kurang lebih 2 tahun setengah. Iya, saya gitu ya, 2 tahun setengah. Iya, dari 2020. Nah, ini 2 tahun setengah. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali. Yang semulanya itu hari Ahad ya. Nah, sekarang hari Sabtu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mulai ta'lim ini dengan pembahasan keutamaan ilmu, yang insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan kitab At-Taqrib, yaitu kitab matan yang berisi fikih Syafi'iyah, khususnya kemarin bukunya itu ada beberapa tahun yang lalu. Nah itu jilid yang pertama, khusus masalah ibadah dibahas. Hadirin hadirat rahimahullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Waalaikumsalam. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad kekasih, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah aku ilma, akan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Ini betapa kedudukan mulia itu ilmu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyindir perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah firmankan, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Qul, katakanlah, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak sama. Ini hal dalam bahasa Arab istifham, itu kata kalimat pertanyaan. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu beda. Gitu. Jangan untuk urusan ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu dunia aja, itu dengan ilmu tentu beda. Yang berilmu dengan tidak berilmu. Contoh simpel sederhananya, seorang ibu, ya, seorang wanita dia bikin kue bolu. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, gitu.
Itu kalau yang ngerti, yang ilmunya ada bikin kue bolu, hasilnya bagus kan? Bagus. Tapi kalau yang nggak paham, yang nggak ngerti bikin kue bolu, diangkat dari oven kan bantet keluar, karena ilmunya nggak ada. Itu urusan dunia masih. Nah Allah singgung hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Karena itu pentingnya ilmu, begitu pentingnya ilmu sampai Rasulullah SAW perintahkan pada umatnya, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap individu muslim. Kata muslim, masuk muslimah di dalamnya, di aghlabiyah. Jadi masuk menuntut ilmu wajib atas setiap muslim dan muslimah, gitu. Jadi bukan laki-laki saja, perempuan juga wajib menuntut ilmu. Nah ilmu yang Rasulullah sabdakan menuntut ilmu hukumnya wajib, itu ilmu yang mana? Ilmu apa? Nah di sini Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Minhajul Amili ada 3 macam ilmu yang wajib dituntut. Jadi ada 3 macam ilmu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh atau syariat. Yang ketiga adalah ilmu sir atau ilmu akhlak. Nah yang pertama ilmu tauhid, ini penamaannya banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, ada ilmu usuluddin. Ini namanya banyak. Apa ilmu tauhid atau usuluddin? Waalaikumsalam warahmatullahi. Atau ilmu kalam itu? Ilmu yuqtadau bihi ala isbatil aqaid diniyah muktasabun min adillatiha yaqiniyah. Suatu ilmu yang dengan ilmu tersebut bisa ditetapkan akidah-akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Jadi sifatnya ini adalah keyakinan akidah yang sangat mendasari kita. Jadi wajib diketahui. Nah ilmu tauhid ini nanti ada 3 pembahasan. Ini secara umum ada 3 garis besar kita. Yang pertama adalah pembahasan ilahiyat, yang kedua nabawiyat, yang ketiga sam'iyat. Ilahiyat artinya ketuhanan. Dibahas apa? Masalah ketuhanan. Itu dibahas bukan zat Allah Subhanahu wa taala wujud, bukan seperti itu, bukan ada. Bukan seperti kita membahas seorang makhluk, bukan. Tapi dibahas sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Mungkin hadirin hadirat dulu ketika kecil masih ingat pelajaran yang wujud, idam, baqa, mukhalafat kulin, al-hadith yang binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu pembahasan ilmu taib sifat wajib bagi Allah. Nah sekarang sifat mustahil bagi Allah lawan dari sifat wajib. Wujud artinya ada, maka mustahil adam itu tidak ada. Qidam terdahulu, maka mustahil bagi Allah kudus baru. Kalau baru itu adanya didahului oleh ketiadaan. Tadinya nggak ada jadi ada, itu namanya baru. Nah kita ini baru nih, kudus. Kita tadinya ada apa nggak ada? Nggak ada. Sekarang ada. Baqa Allah Taala kekal. Maka mustahil Allah Ta'ala binasa itu nanti nggak bakalan kekal, artinya nggak selama-lamanya. Sekarang kita ada, tadi kan nggak ada, dulu nggak ada, sekarang ada. Nanti kita ada lagi, kita ntar setelah ada nih meninggal kan, berarti nggak ada kan, terus dibangkitin lagi, begitulah kalau kita mampu. Nah jadi kalau sifat wajib bagi Allah ini pembahasan ilmu tauhid, sifat mustahil lawan dari sifat wajib 20 pembahasan ilmu tauhid, nanti sifatnya seperti Allah. Kemudian garis besar yang kedua pembahasan ilmu tauhid nabawiyat, kenabian. Dibahas siapa itu Rasul, definisi Rasul, definisi Nabi, jumlah Rasul yang wajib diketahui. Nah ini pembahasan ilmu tauhid yang
Dibahas juga nanti sifat-sifat wajib bagi Rasul, siddiq, tabligh, amanah, fatan. Dibahas juga sifat mustahil bagi Rasul yang 4 kebalikan atau lawan dari sifat wajib bagi Rasul yang 4 tadi. Kemudian dibahas juga sifat jaiz bagi Rasul. Jaiz itu yang sifat manusia seperti kita, cuma enggak merendahkan derajat Rasul. Kita sakit, Rasul juga sakitnya jaiz tuh. Tapi sakitnya Rasul enggak merendahkan derajat kenabiannya gitu. Misalnya kalau sakit gigi kan enggak apa-apa gitu. Sakit gigi enggak merendahkan derajat seorang Rasul. Seperti Nabi Musa ketika itu pernah sakit gigi. Kemudian misalnya meriang atau misalnya demam, itu enggak merendahkan derajat seorang Rasul. Kita makan, Rasul juga makan. Kita tidur, Rasul juga tidur. Cuma di sini bedanya, kalau kita tidur itu terpejam, artinya mata terpejam dan pulas. Kalau Rasul mata terpejam tapi hati nggak tidur, tapi sama-sama tidur tapi perbedaannya. Makanya kita nanti kalau kita wudhu, kemudian setelah wudhu kita tidur, tidurnya itu terlentang, itu bangun wudhu kita batal. Kecuali tidur yang begini ya. Nah tidur begini, ini nggak batal. Karena maaf lubang kuburnya itu kena nempel dengan bumi, jadi ini nggak batal. Tapi kalau terlentang batal. Karena kalau begini, insya Allah angin nggak bakalan keluar. Begini nggak bakalan keluar, gitu. Nah kalau Rasul mau terlentang, mau duduk, itu nggak batal itu wudunya. Karena Rasul itu mata terpejam, hati ingat Allah. Wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'as. Hatinya enggak tidur. Tapi kalau kita mata terpejam, mulut ngiler. Nah itu. Jadi perbedaan. Tapi disebut tidur iya, Rasul tidur kita juga tidur. Tapi perbedaan di situ. Nah ini sifat jaiz boleh itu bagi Rasul seperti itu. Nah ini pembahasan ilmu tauhid. Pembahasan ilmu tauhid bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad yang mendeklarasikan atau yang berkeyakinan bahwa dia seorang Rasul setelah Nabi Muhammad murtad. Atau ada orang enggak menyatakan diri seorang Rasul, enggak menyatakan diri seorang Nabi, tapi orang ini si A mempercayai bahwa orang itu seorang Rasul, ikut murtad. Ini pembahasan ilmu tauhid. Ini bahas masalah kenapa. Nah dalam ilmu tauhid juga membahas yang ketiga, ya pembahasan sam'iyat. Apa sam'iyat? Asal dari kata sama mendengar. Ini adalah kejadian-kejadian yang bersumber Al-Quran dan hadis atau yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kita belum melihat gitu. Contoh pembahasan malaikat. Di sini ada yang melihat malaikat? Enggak kan? Enggak. Gitu. Nah, tapi ada nggak malaikat? Ya ada. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis itu. Tapi kita nggak menyaksikan, gitu. Dengar dari Quran, tahu dari Quran dan hadis. Lagi pembahasan nikmat kubur, azab kubur. Nikmat kubur dan azab kubur. Di sini yakin nggak ada nikmat kubur dan azab kubur? Yang hadir yakin nggak ada nikmat kubur dan azab kubur? Yakin nggak? Yakin. Tapi pernah merasakan nikmat kubur belum? Ya belum. Kenapa? Karena belum meninggal. Belum meninggal. Itu ada. Itu sam'iyat, pembahasan ilmu tauhid yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Nanti asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada yang sughra, ada yang kubra. Yang kubra, ada yang sughra udah banyak. Anak bunuh orang tua, gedung bertingkat, itu namanya yang sughra gitu. Yang kubra, nanti Nabi Isa turun gitu. Nabi Imam Mahdi ada gitu. Itu pembahasan ilmu tauhid. Cuma jangan gampang memvonis sekarang Imam Mahdi udah ada misalnya. Karena ciri Imam Mahdi ada itu hidup makmur, sentosa. Contoh si A masuk dakwah. Anggaplah misalnya 1 juta lah. Dia mau lihat orang nih, kayaknya tampangnya layak dikasih sedekah nih kayaknya. Karena dia bukan ngenes begitu kan. Nah, gitu. Nah, mau dikasih sedekah, apa orang terus bilang, "Maaf Pak, saya juga mau ngasih sedekah orang lain." Gitu tuh. Bapak ngasih sedekah berapa juta? Ya saya mau ngasih 1,5 juta. Siapa yang saya kasih sedekah? Yang ini kali nih. Kayaknya tampang layak kasih sedekah deh kayaknya. Tapi akhirnya mau dikasih kan
saya juga mau ngasih sedekah, saya mau ngasih 2 juta malah. Zaman Imam Ali begitu. Udah makmur begitu. Kira-kira sekarang begitu kan? Belum. Berarti Imam Mahdi belum ada. Yang ada baru RT Mahdi. Itu gambar kecil. Ntar mau sengaja di situ. Nah, jadi ini pembahasan tentang tauhid. Ini masalah keyakinan. Nanti pada akhirnya kiamat kita kan belum tahu, tapi itu ada Quran dan hadisnya. Nanti lagi hisab, kita diminta pertanggungjawaban. Dimintai nanti pertanggungjawaban akan waktu kita, akan dari mana harta, untuk apa harta tersebut. Adakah waktu untuk menuntut ilmu? Yang suami diminta pertanggungjawaban, yang istri diminta pertanggungjawaban, yang anak diminta pertanggungjawaban. Itu ada nanti. Ada haum telaga Rasulullah, ada sirat jembatan. Nanti pada akhirnya ada surga dan neraka. Surga neraka selesai sudah. Ini pembahasan ilmu tauhid. Nah, dan pembahasan ilmu tauhid tadi meliputi ilahiyat yang pembahasan tentang Tuhan. Maksudnya sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian nabawiyat, kenabian, definisi Rasul, siapa itu Rasul, siapa itu Nabi, berapa jumlah Rasul yang wajib diketahui. Nah, kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Kemudian sab'iyat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang belum kita rasakan sekarang, gitu. Pasti akan ada. Seperti apa? Dimulai dari nikmat kubur, azab kubur, pembahasan malaikat, kemudian ciri-ciri asyratus saa'ah, ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang kubra, kemudian hari kiamatnya, kemudian hisabnya, kemudian dibangkitkannya, dihisabnya kita, kemudian haud, kemudian daripada telaga Rasulullah, kemudian sirat, kemudian terakhir surga dan neraka. Itu pembahasan dari tauhid. Ini masalah keimanan, keyakinan. Ini nggak boleh goyah sedikit pun. Nah, ilmu yang pertama nih yang wajib dituntut. Ilmu yang kedua yang wajib dituntut adalah ilmu fiqh atau ilmu syariah, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Al-ilmu suatu pengetahuan bil ahkam syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum syar'i. Hukum syara itu berlepas dari lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hukum kita kalau ngaji dari dasar maupun sampai yang tingkat tinggi, hukumnya itu ada kalanya dia wajib, ada kalanya dia sunnah, ada kalanya dia haram, ada kalanya dia makruh, ada kalanya dia mubah. Nah, hukum ini apa yang dihukumkan? Pekerjaan mukallaf. Mukallaf, ini pembahasan ilmu fikih. Mukallaf itu siapa? Dia itu seorang muslim, kemudian baligh, kemudian aqil, berakal, kemudian salimul hawas, selamat anggota panca inderanya, kemudian balaghatud dakwah, sampai dakwah kepadanya. Jadi mukallaf itu yang kayak kita nih. Muslim, alhamdulillah. Baligh, kalau baligh laki ditandai dengan bisa dua hal, laki-laki. Bisa dari umur 15 tahun, bisa dari keluar daripada mani. Nah, perempuan begitu juga, umur 15 tahun keluar mani, dan cirinya lagi haid gitu. Yang hadir di sini kan ya emang udah balik semua. Bahkan bukan balik, bolak-balik. Bolak-balik lagi ini. Kemudian berakal. Akal tuh ya maaf ya, normal akalnya, waras. Nyambung lah diajak ngomong gitu. Nah, ini berakal. Ini ngomong-ngomong dari tadi saya ngomong sampai sekarang nyambung gak nih? Alhamdulillah. Nah, berarti berakal. Kemudian salimul hawas, panca inderanya itu sehat. Contoh begini, ada orang dia nggak mendengar, misalnya nggak mendengar nih, tapi melihat. Dia sudah besar, tadi baligh, berakal. Dia nggak mendengar tapi melihat. Nggak mendengar, tuli dia, tapi melihat. Ini masih mukallaf. Karena kalau nggak mendengar, meskipun nggak mendengar, kita ajarin sholat dengan gerakan, dengan isyarat. Itu.
Ada orang sebaliknya, nggak melihat tapi mendengar. Nggak melihat nih, tapi mendengar. Kita bisa bisikin, kita bisa omongin. Bacanya ini, nanti kamu begini. Mukallaf. Tapi apalah jadinya semenjak daripada kecil, dari bayi, terlahir dalam keadaan tak melihat, terlahir dalam keadaan tak mendengar. Sekarang dia besar, cara ngajarin sholatnya bagaimana? Mau pakai isyarat, nggak melihat. Mau dibisikin, nggak dengar. Nah, berarti bebas dia bukan makanan. Ini kalau dari sejak lahir seperti itu, gitu. Misalnya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya kita keturunan kita sehat afiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sampai dakwah kepadanya. Ini mukallaf. Andai kata di suatu daerah ini misalnya terpencil, handphone nggak ada, informasi nggak ada, TV apalagi nggak ada, nggak sampai dai nggak masuk ke daerah tersebut. Ini orang nggak kenal Tuhan, nggak kenal siapa, nggak kenal apa, handphone juga nggak ada, informasi nggak ada. Ini aman, dia itu bukan mukallaf. Jadi seperti itu. Nah, ini fikih itu pekerjaan mukallaf karena al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah yang sifatnya perbuatan. Al-muktasab min adillah tafsiriyah diambil dari dalil-dalil terperinci. Nah, pembahasan ilmu fikih nanti meliputi dari pembahasan satu masalah ibadah. Masalah ibadah ini meliputi dari toharohnya bersuci. Toharoh ini nanti meliputi sub-subnya wudu, istinja, haid, nifas, wiladah, larangan ketika haid, larangan ketika hadas besar, larangan ketika hadas kecil, tayamum. Nah, ini pembahasan toharoh. Ini masih jadi fikih garis ini masalah ibadah meliputi toharoh ada pembahasannya lagi tadi mandi janabah, wudu, istinja gitu. Nah, ini papat tulisnya nggak apa-apa. Nah, kemudian yang masalah ibadah lagi meliputi apa? Sholat. Nah, sholat nanti pembahasannya ada sholat wajib, sholat sunnah, ada sholat Jumat, ada sholat daripada qashar dan jamak. Ini pembahasan yang fikih. Nah, sholat juga ada hukumnya, ada sunnahnya yang membatalkan. Kemudian masalah ibadah fikih apa lagi? Masalah daripada zakat, zakat fitri, ada zakat mal, kemudian puasa. Kemudian apa lagi? Haji dan umrah. Ini masalah ibadah, pembahasan fikih. Nanti ada masalah buyur, jual beli, yang meliputi daripada jual beli yang berhubungan dengan muamalah. Taruh meliputi daripada lagi munakahat, pernikahan, dari nikah, mohon maaf dari cerai atau tolak, pembagian tolak atau cerai, kemudian daripada ilah, kemudian daripada zihar, kemudian daripada tuntutan seorang istri kepada suami, dia meminta kepada hakim minta gugatan cerai. Nah, ini pembahasan munakahat. Kalau disimpulkan jadi al-ahwalus syakhsiyah. Pembahasan terakhir yang fikih apa? Jinayat atau al-hudud. Mencuri hukumannya apa? Berzinah hukumannya apa? Begal hukumannya apa? Nah, ini kriminalitas. Pembahasan ilmu fikih di sini. Jadi ada kalanya ibadah, ada kalanya muamalah, ada kalanya ini adalah munakahah, ada kalanya adalah al-hudud. Semuanya ini pembahasan ilmu fikih. Dari yang rendah, yang mungkin kita anggap sepele, tapi luar biasa ternyata. Maksudnya bagaimana? Contoh, kita bangun tidur. Biasanya kalau bangun tidur kita kemana? Bangun tidur kemana? Hah? Ya, oke, sepakat ya, semuanya berarti sepakat. Kamar mandi, ngapain? Malu jawabnya. Kita buang air ya, kalau nggak buang air, kalau nggak kita pipis dah. Setelah buang air besar maupun air kecil, kita ngapain? Tidur lagi. Oh, jadi habis buang air kecil, habis buang air besar tidur lagi. Oh, berarti nggak cebok. Iya, berarti nggak istinja. Itu mau belepetan. Nah,
Nah, jadi ketika kita setelah buang air, istinja dong. Jangan usaha mau tidur lagi, emang udah kebiasaan kita dah. Nah, berarti istinja. Istinja itu udah masuk pembahasan fikih. Rasulullah kata itu lewat kuburan. Anggapnya ahlul kubur, yang satu disiksa, yang satu disiksa. Rasulullah sabdakan, ini yang satu disiksa, ya jadi ala namimah, tukang adu domba. Gak demen melihat tetangganya kabur, gak demen melihat sekitarnya itu damai. Oh, fitnah sini adu domba. Gak usah nunggu di neraka, di kubur yang tukang adu domba dapat siksa. Gara-gara dia keluarga orang hancur, gara-gara dia masyarakatnya hancur. Yang kedua, kalau istinja gak bersih. Kalau istinja gak bersih, mengakibatkan siksa kubur. Jadi ternyata yang kita anggap remeh mungkin masalah cebok gitu, tapi berakibat siksa kubur kalau nggak bersih istinja. Kemudian Rasulullah ambil pelepah kurma ditaruh di buah kuburan. Nah, diikutilah oleh kita. Kita nggak pakai daun kurma, pelepah kurma, tapi kita bawa biasanya. Orang-orang biasanya bawa kalau sudah selama masih basah, masih segar, ikut Rasulullah seperti itu, bisa meringanni siksa kubur orang tersebut. Tapi kalau kita ziarah bukan kembang yang pokok, tapi doanya. Kembang sangat lengkap aja buat kita. Kalau gitu maka kalau orang tua meninggal, nah kamu belajar haji ya. Nanti kalau ayah meninggal, mama meninggal, kamu ngaji nanti di kuburan. Ziarah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca Al-Kursi. Udah pak, tenang aja, ada kembang. Kembang ini pelengkap aja gitu. Yang lebih parahnya bukan dia ngaji pakai suara dia pakai handphone. Nah, jadi ini masalah remeh, tapi ini mengakibatkan siksa kalau nggak bersih. Ini pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Nah, fikih ini pun semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tauhid bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu fikih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Cuma ketika Rasulullah ada pada zaman beliau, Rasulullah SAW, semua bertanya pada Rasul. Sentral, enak gitu. Nah, Rasulullah meninggal, wafat, bahasa kita. Itu ilmu Rasulullah ada pada dada-dada para sahabat. Nah, sahabatnya kadang beda pendapat antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Nah, sahabat menyampaikan ilmunya pada para tabi'in. Sampailah ilmu mereka itu pada imam-imam yang terkenal, imam-imam mazhab fikih. Jumlah mazhab fikih itu banyak sebenarnya. Cuma yang sampai sekarang kitab-kitabnya ada pada kita, yang sampai sekarang itu kitab-kitabnya terkodifikasi, sampai sekarang itu murid-muridnya terus menerus sambung sanad keilmuannya, 4 mazhab itu. Mazhab Hanafi yang diasas oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki pendirinya Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i pendirinya Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi', kemudian mazhab Hambali pendirinya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Mazhab itu biar simpelnya pemikiran. Nah, pemikiran 4 mazhab tersebut semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, nggak keluar dari Quran dan Sunnah. Cuma dalam memahami ayat dan hadis mereka berbeda-beda sehingga lahirlah pemahaman yang berbeda-beda. Contoh, di sini penampungan air kan torong di sini. Torongnya ada berapa di sini? 2, Haji, 2. Yakin apa ragu-ragu? Yakin. Kok saling memandang dulu? Aku kan satu udah hilang. Oke. Tapi di sini kerannya lebih dari 2 kan? Berapa di sini keran? Ada yang tahu kan? 8. Nah, alhamdulillah ketua DKM jawab 8. Jadi memang yakin ketua DKM. Iya. Kamar mandi. Itu ngapa kamar mandi? Kamar mandi. Oh, dulunya 6, kamar mandi 8. Nah, lebih komplit lagi. Kalau 9 atas. Nah, yang tempat duduk 6 di sana. Kan kita bebas kan, mau di keran yang 1 boleh, di keran kedua boleh, keran ketiga boleh.
terserah mau di mana aja. Tapi toronnya kan dua itu. Kita nih Quran dan Sunnah, kita mau ikut mazhab Imam Abu Hanifah nggak ngapa-ngapa, ikut mazhab Imam Maliki tidak mengapa, ikut mazhab Imam Syafi'i tidak mengapa, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengapa, karena semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Paham nggak ya? Ini paham mazhabnya apa? Toron apa kerannya? Nah, jadi seperti itu. Nah, ini fikih. Cuma tergantung wilayah dan negaranya biasanya. Kalau di India, Pakistan, Afghanistan itu mazhab fikihnya Imam Abu Hanifah. Kalau Sudan, Maroko itu mazhab Imam Malik. Kalau di Indonesia, sekitarnya Nusantara, Thailand Selatan, Malaysia, Brunei, Singapura, kita lah itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal fikihnya itu seperti di Saudi. Nah, itu fikihnya, bukan pemikiran. Atau fikihnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu kedua ilmu fikih wajib diketahui. Yang ketiga itu adalah ilmu akhlak, ilmu sir, ini akhlak gitu. Atau terkenal dengan istilah tasawuf. Cuma saya ini lebih cenderung tasawufnya tasawuf perilaku ya, bukan tasawuf dengan falsafah pemikiran yang kadang-kadang bingung orang awam gitu. Udah tasawuf itu intinya apa? Ilmu akhlaqul qalbi allati yajibu 'alal muslimi an yatahalla biha minal munjiyat wa an yatakhalla 'anha minal muhlikat. Ilmu tentang akhlak hati. Ini urusan hati yang wajib seorang muslim menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dan wajib seorang muslim menghindari atau melepas dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Yang terpuji apa? Husnudzon, baik sangka. Yang terpuji apa? Qanaah, cukup. Yang terpuji apa? Tawakkul, tawakal. Yang jelek apa? Yang buruk apa? Yang mazmumah apa? Suudzon, buruk sangka kepada Allah atau sesama hamba. Yang buruk sangka apa lagi? Yaitu hasad, iri, dengki kepada sesama. Apalagi ghadab, emosi, murka. Nah, itu yang hal-hal buruk dijauhi supaya kita selamat. Nah, ini urusan hati, membeningin hati, ini perilaku. Ini namanya tasawuf yang begini, gitu, yang diamalkan. Bukan dengan istilah-istilah yang kita agak paham dan lain sebagainya. Gitu. Ini ke tasawuf, ke perilaku. Udah perilaku yang benar, akhlak yang terpuji, udah gitu aja. Jadi dia mau orang tuh nggak ngiri, sama orang nggak hasad. Orang mau dapat nikmat apa juga, dia cuma meyakini semua mudah ada rezekinya masing-masing. Semua udah ditentukan. Kalau udah pikiran itu nggak ngiri sama orang lain. Orang mau rumah baru, kayak mau mobil motor baru, dia nggak bakalan ngiri. Makanya teman tuh bilang, alhamdulillah saya mah orang punya apa, sama nggak bakalan ngiri. Saya mah ngiler kalau tidur doang gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi urusan hati. Kita memikirkan orang lain, nikmat-nikmat yang Allah berikan pada orang lain supaya nikmat itu hilang. Hanya diri kita aja yang disebut ini dan itu kan. Itu penyakit hati yang seperti itu. Kita mikirin orang lain sementara kita juga punya keluarga. Kenapa nggak kita pikirin? Bagaimana perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita, pikirin aja diri kita. Gak usah nyari-nyari kesalahan orang, gak usah fitnah-fitnah orang, berusaha kusuk gitu. Jadi beban pikiran, filenya yang penuh kita di pikiran kita mau ngapain. Nah, 3 macam ilmu inilah ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, kemudian ilmu akhlak atau tasawufnya wajib diketahui. Nah, sekarang wajib diketahui, wajib dituntut secara dasar. Kalau disebut wajib dituntut berarti tidak ada lain kecuali yang disebut menuntut ilmu atau mengaji. Menuntut ilmu atau mengaji hadir di majelis ilmu, selesai itu doang. Baik di masjid yang diadakan, baik diadakan di mushola, baik diadakan di aula, baik datang ke rumah guru, itu disebut menuntut ilmu atau mengaji. Ini yang disebut Nabi sabda talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Ini yang seperti ini. Jadi kalau menuntut ilmu nggak cukup dengan handphonenya. Handphone klik usah pulang keluar.
udah saya ngaji di sini aja pakai celana pendek, rokok gitu di rumah. Itu bukan ngaji. Itu bukan untuk ilmu. Dapat ilmu, oke, setuju. Nambah wawasan, benar, nambah wawasan. Tapi disebut mengaji untuk ilmu, tidak. Gampang, udah klik browsingan Ustaz Fulan keluar. Ada juga di browsing klik Ustaz Fulan nggak keluar. Ternyata paketan habis. Muter. Nah, jadi itu bukan untuk ilmu. Dapat ilmu, iya. Nambah wawasan, betul. Tapi menggugurkan kewajiban untuk ilmu, belum. Nabi pakai disabdakan bangsa Quraiban yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan di mana jalan itu dia nuntut ilmu Allah, Allah mudahkan jalan ke surga. Kita nanti di yaumul kiamah nanti dihisab tuh ada waktukah untuk ilmu gitu. Nanti enggak ditanya berapa kitab yang sudah khatam, enggak gitu. Coba pelajaran apa saja kamu ketahui, enggak. Sederhana, ada waktu enggak untuk menuntut ilmu gitu. Haji Erman nanti di yaumul kiamah ditanya, adakah waktu untuk ilmu? Itu aja. Bahkan beliau jawab lebih nyaring lagi. Ada enggak ya Haji Erman, kata malaikat, waktu untuk menuntut ilmu? Ada, malaikat, kan saya ketuanya, begitu kan. Emang gak dicatat kan masa ketuanya? Cuma tempelan doang ketuanya dia tuh. Nanti pelajaran gak ditanya bab apa, ayo rukun sholat apa, enggak. Ada waktu nggak untuk menuntut ilmu? Semuanya kita ditanya seperti itu. Jadi berarti yang penting hadirnya. Paham atau belum? Nih dulu, paham atau belum? Hafal atau belum? Belakangan. Yang penting hadirnya. Jadi kalau kita hadir ngaji, apalagi udah umur 40 ke atas gitu ya, 50 ke atas misalnya, ya udah pokoknya ngaji aja, menuntut ilmu, udah selesai, gak usah tinggi cita-citanya. Pak rajin banget Pak, ngaji pengen jadi kiai, enggak bakalan. Karena udah 50 tahun ke atas. Udah yang penting hadir, dapat ilmu, berguna, diamalkan sehari-hari buat istri, buat anak, selesai. Gitu. Yang penting hadirnya. Jadi Nabi sabdakan, siapa orang yang berjalan di situ jalan untuk ilmu Allah, Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah ini namanya taufik hidayah. Taufik hidayah dari Allah. Nggak semua orang. Ini kan suara dalam tadi ya. Suara dalam. Ya. Saya emang dari dulu nggak usah suara luar. Karena suara luar itu nanti ke bawah angin, orang-orang kadang nggak paham, sedengar-dengarnya aja. Itu Ustaz ngomongin apa sih? Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang nggak jelas nih Ustaz gitu. Jadi akhirnya nggak paham gitu. Jangan kata yang di luar di sini aja kadang nggak paham. Apalagi yang di luar gitu. Nah, jadi bersyukur ini hidayah yang namanya. Kalau nggak ada hidayah, kita nggak bisa datang. Makanya kalau ada hidayah, hari Sabtu, mana Sabtu berapa hari saja? Sabtu 2 dan 4. Yang 4 itu pada subuh. Oh langsung. Ya. Hari Sabtu nih, pengajian 2 dan 4, Sabtu 2 dan 4. Langsung hadir. Oh iya ya. Gitu. Itu namanya menggenggam hidayah, pegang orang hadir mengaji. Sebenarnya ada seseorang di Sabtu pengajian, ya, besok juga ada Sabtu, gitu. Besok juga ada lagi Sabtu, gitu. Besok itu biasanya dia udah dapat semacam getaran, tapi dia yang buang sendiri, akhirnya nggak datang. Dan nggak semua orang bisa datang pengajian, meskipun tadi kan ada suara qasidah ya kan. Itu kan menginformasikan Bapak Ibu warga Karya Indah Village ada pengajian hari ini jam ini. Karena sebelumnya ada tadi kan ilahi bijahil anbiya wal malaikah. Tadi kan begitu. Itu maksudnya informasi. Gitu. Nah, tapi ada yang hadir yang enggak, berarti bersyukurlah. Kita bisa hadir berarti Allah berikan kita hidayah. Amin. Cuma begini, kita doakan saja yang belum hadir mudah-mudahan bisa hadir. Itu aja yang baik-baik. Karena begini, orang itu udah ngaji bermacam-macam.
Alasan sebabnya macam-macam ya. Satu, Pak, Ibu ada pengajian, ya saya tahu. Cuma saya bentrok kalau hari Sabtu saya nggak bisa. Saya kalau hari Sabtu itu saya tuh emang kerjanya di hari Sabtu. Saya nggak tahu kerja apa. Pokoknya Sabtu saya kerja gitu. Berarti kan nggak bisa kan? Coba kalau hari Ahad saya bisa gitu. Jadi orang beda-beda. Orang tuh beda-beda. Dan cuma kalau mencocokkan semua orang ya susah. Misalnya nih, saya mau bisa nyari Senin, kamu keluarga sini, saya mau bisa Selasa. Itu mah nggak ngaji-ngaji sih. Nggak ngaji-ngaji. Jadi udahlah ambil keputusan hari apa, nanti yang bisa silahkan, yang nggak bisa mungkin hari tempat lain. Karena keputusannya memang itu, gitu. Kalau untuk biar semuanya itu sepakat susah. Yang penting kan mayoritas tuh maunya hari apa, udah gitu. Penting mayoritas seperti itu. Itu yang pertama. Dia nggak ngaji bukan malas bukan, karena waktunya bentroknya. Yang kedua, Pak, Ibu ada iya saya tahu. Kan Bapak tahu sendiri kondisi saya kurang sehat. Ternyata sakit. Apalagi ya, ini udah gak bisa digerak. Udah diam aja, tangan gak bisa digoyang. Maka bersyukurlah kita Allah kasih sehat. Ya kalau kira-kira kesemutan pegel-pegel ya wajar lah, namanya umur yang wajar, naik tangga juga pelan-pelan, mulanya wajar. Yang penting masih bisa jalan kan. Pokoknya yang bedain antara yang tua sama yang muda, coba lihat bangun dari duduknya. Kalau bangun langsung, masih gagah deh. Tapi kalau mau bangun parkir dulu, makanya Pak Haji Albert nyender ya. Ibu udah semua kan ibu. Oh, ibu nggak ada yang nyender. Nah, jadi bersyukurlah. Ini namanya kita dikasih sehat. Jadi dia bukannya nggak mau adil bagaimana enggak. Karena kenapa? Tadi nggak sehat, kurang sehat, gugur lah itu dimaafkan. Cuma orang yang begitu bisa dua kemungkinan. Dari muda dia rajin ngaji, atau Allah kasih ujian seperti itu, dia nggak terlalu menyesal. Biarkan saya seperti ini, yang penting dulu saya udah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu. Yang kedua nyesel dia. Ya Allah, coba dari dulu ngaji, sekarang mau ngaji nggak bisa, nyesel dia. Dia ada pengajian di musola, dulu masih musola, sekarang jadi masjid cuek aja. Mau ada pengajian, mau ada apa kek, bahasanya asal bodoh amat. Nggak ada dalam hati dia, nggak ada schedule-nya pengajian. Pas udah begitu baru dia melihat tetangganya berbondong-bondong, ya Allah, aku pengen sehat. Ya kata malaikat, kemarin kemana aja? Sekarang ngaji. Itu baru nyesel ya, senyesal-nyesel. Jadi, tapi tetaplah didoakan mudah sehat afiat. Jadi dia nggak ngaji bukan karena bagaimana, karena sakit. Ini ada lagi modelnya begini, Pak, Ibu ada pengajian? Iya. Yang hari Sabtu kan? Iya. Saya tahu. Kok nggak datang juga kamu? Iya. Emang kenapa? Saya nggak cocok sama gurunya. Jadi kalau nggak cocok sama gurunya dia terus. Dan saya sarankan, emang kalau udah nggak cocok sama gurunya, mendingan nggak usah datang. Soalnya nih, itu guru nerangin apapun di hatinya nggak ada rasa ta'zim, hormat, yang ada juga kesel, nggak bakalan sampai ilmu ke dadanya. Ngomong guru nerangin apa di hatinya, udah gitu. Karena nggak cocok, itu nur cahaya gimana mau sampai gitu. Mendingan dia nyaji, cari guru lain gitu. Cuman keterangan belum selesai. Kalau dia harus guru cocokin ke kemauan dia doang. Dia ngaji ke guru ini gak cocok, berhenti nyari guru lain. Nyari guru lain gak cocok lagi, berhenti ke guru lain. Guru lain dapat cuma sebulan, berhenti ke guru lain lagi. Tuh kalau gitu bisa-bisa ngaji apa nggak ngaji gitu. Nggak ngaji sampai meninggal. Gitu. Jadi bersabarlah. Guru tuh kan bukan sempurna. Kadang guru itu ngomong kayaknya kok nyindir dia, tapi kan guru nggak tahu rumah dia, nggak tahu urusan rumah tangga dia,
kagak tahu apa-apa dia, cuma berasa dia gitu pas ngaji. Guru nanya, tuh kan nyindir gua, bukan nyindir, kan berhenti dah. Dibisikin tuh Pak. Padahal guru mah nggak tahu urusan dia, nggak tahu rumahnya, nggak tahu kenapa, nyindir kan. Gurunya wali. Wali. Nah, jadi bersabarlah gitu. Jadi dia nggak cocok sama gurunya, jadi nggak ngaji dia. Ada lagi berikutnya nih, Pak, ada pengajian saya tahu. Kok nggak datang juga Pak? Nggak cocok sama guru, gurunya enak. Saya kalau sama guru tuh nerangin kayaknya enak, hati saya resep aja. Sama guru-guru lain kalau diterangin semakin nggak paham saya. Tapi kalau sama dia diterangin paham. Terus Bapak kenapa nggak datang juga? Saya nggak cocok sama ketuanya, begitu. Kayaknya gitu deh. Makanya juga Salah lagi aja. Ada satu lagi Pak, ada satu lagi. Takut sama istrinya. Mesti ditambahin. Ada. Masya Allah. Nggak boleh keluar sama istrinya. Jadi kagak datang gara-gara nggak cocok sama ketuanya. Makanya tuh orang padahal gurunya sama pas digilar di daerah lain ngaji. Lah, Bapak kalau kesini kan saya ngajar juga di daerah Bapak. Begini Pak, begitu dia mah. Begini Pak. Saya mah kagak cocok sama ketuanya. Pokoknya selama dia ketuanya saya nggak bakalan datang. Begitu dia. Kapan sih digantinya? Kacau nih orang. Obatnya begini. Kan kita ngaji sama guru bukan sama ketuanya. Gitu. Yang ketiga, modelnya banyak nih nggak ngaji. Begitu tuh diantara tuh. Modelnya adalah gini. Ibu, Bapak kan ada pengajian, saya tahu. Kok nggak datang? Nggak cocok sama gurunya enak. Nerangin paham. Permasalahan yang susah jadi enak, paham sama ketuanya. Ketuanya enak, orangnya ramah, ngutang boleh, enak ketuanya. Terus kenapa nggak datang juga Pak? Ada musuh saya di situ. Jadi antara tetangga nggak akur. Jadi kalau hati lagi nggak akur, nggak bakal. Ini contoh aja misalnya, contoh doang. RW. Soalnya kalau kufannya kelamaan sih. 2 juta 2 tahun setengah dengan Pak Koko kan, nah saya ingat Pak. Nah, Koko dalam PRW. Ibu, emang saya karena udah kenal jadi begini. Nah, mungkin emang begini lah saya. Bapak dan saya pesan ya. Terus siapa nih namanya? Pak Denny. Oh, Denny. Dapat info kok. Padahal sering PA gitu ya. Iya. Padahal ada namanya di saya tuh. RW Denny dengan Bapak misalnya. Dia lagi ngakur. Hati kesel, ya perang dingin lah. Ini walaupun dekat secara zahir, tapi secara batin lagi bentrok, gak nyaman. Meskipun ngaji gak nyaman. Dua-duanya ngatur dulu nih. Cuma karena pas dia kenapa di sini? Kenapa di sini duduknya? Oh, ya. Bikin nggak ada pengajian aja. Begini aja terus menerus bentrok hatinya. Bisa-bisa dua-duanya berhenti. Dia nggak cocok, bukan nggak cocok sama gurunya, bukan nggak cocok sama ketuanya, karena nggak cocok sama sesamanya. Akhirnya berhenti aja. Ada dia sih, gitu. Itu begitu tuh macam-macam banyak orang yang ngaji tuh begitu. Ini nggak laki nggak perempuan sama aja. Begitu. Oh, apalagi perempuan kalau udah marahan sadis. Lama damainya. Perang dingin mah kacau perempuan. Kalau kita kan lama lagi ya udah ntar juga ngopi bareng apa bareng udah gitu. Kalau dia mah bikin geng. Grupnya beda-beda gitu, grupnya. Gila. Bukan di minggu sini bukan. Ibu-ibu di Parung.
Nah, jadi seperti itu. Di sini nggak ada, karena lagi ngaji semua. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat hidayah. Jadi tadi ya macam-macam orang yang ngaji begitu sebabnya. Yang terakhir ini susah deh. Terakhir, waktu ada badan sehat, sama guru cocok, sama ketua cocok, sama teman juga akur, sama tetangga juga berdampingan. Tapi nggak datang juga, males. Udah susah dah ngomongnya. Udah males, udah susah. Pak, ada iya saya tahu. Ketuanya sama ustadznya enak. Saya sering ngobrol sama ketuanya enak. Ada mungkin bapak lagi bentrok hatinya, atau lagi nggak senang enak semua. Terus bapak kenapa? Ntar aja udah tua-tuan dikit. Gitu gimana? Dia aja sekarang udah umur 50, mau tua-tuan dikit mau berapa lagi? Mau berapa lagi? Nah jadi itulah macam-macam orang banyak alasan dia nggak bisa hadir pengajian. Kalau kita nggak maksa diri kita masing-masing, bukan orang lain yang maksa, kita paksa diri kita masing-masing, nggak bakalan bisa kita datang. Udah, Bismillah. Udah waktunya, udah. Paham belum kan urusan belakangan. Tadi saya katakan, yang penting datang. Yang penting datang. Ini andai kata nih ada orang yang ngaji misalnya, dia ngaji, kemudian sah, sholatnya itu belum sah, mengerjakan yang membatalkan lah. Padahal dia pasti daripada dia ngaji, cuma ngajinya berupa kubu gitu, masih dimaafkan. Di tatapan di hadapan mereka sudah dimaafkan karena masih kondisi mengaji. Nanti di yaumul qiyamah orang ditanya, ternyata ibadahnya nggak sah. Umpama dia ketika sholat pakai celana yang ketat, kemudian ininya juga ketat, akhirnya ruku dan sujud kelihatan kan? Yang laki-laki nih kelihatan, celana dalamnya bahkan belahannya itu kelihatan ketika ruku. Itu kan udah membuka aurat, nggak sah begitu. Ditanya, nggak ada tanya kata malaikat, nggak ada sholatnya nggak sah. Ada malaikat saya sholat, oh nggak sah. Kan saya nggak tahu, nih orang ngomong gitu nih, saya nggak tahu. Ditanya, emang majelis jauh dari rumah? Dekat. Emang baru masuk Islam dari kecil? Ntar disiksanya bukan karena nggak tahunya, kenapa kagak ngajinya? Di mana-mana banyak musola, masjid, guru, di mana-mana. Makanya saya bilang silakan ngaji juga di mana-mana. Arti di mana? Yang penting gurunya benar. Ini masalah waktu ya, coba hari yang lain yang Sabtu. Ya silakan ngaji di tempat lain. Yang penting gurunya benar aja. Gurunya benar, gurunya jelas ajarannya, pemahamannya berdasarkan dari gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Makanya ada orang insya Allah Zainuri, saya emang gak ikut aliran sesat. Alhamdulillah bang, kalau gitu ya. Ya alhamdulillah sama ente aja saya gak ngaji gitu. Apalagi yang lain, sama ente aja bener kan gak ngaji. Jadi alhamdulillah saya emang gak bakal ikut sesat. Yang bener aja yang gak ngaji. Nah inilah mukadimah sebagai mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Insyaallah sebulan lagi kita buka kitabnya. Udah saya tandain sih sampai bab apa gitu lagi itu.